Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Melila Arisa, mahasiswa Universitas Wilaludra pada PPG dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor UKG 201509442580 dan ini kartu ujian saya. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP IT Albina Kota Ternate pada hari ini Selasa 5 Maret 2024. Saya akan menampilkan video uji kinerja PPG pada materi teks berita dengan tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menulis teks berita sesuai dengan struktur dan kebahasaan dengan baik dan akurat. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan produk teks berita secara lisan dan menarik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, baik anak-anak. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa belajar. Silakan kita masukin teman-teman bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, barulah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Alhamdulillah ya, sudah berdoa sama-sama. Ya, baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Dewi. Sama siapa lagi? Itu saja. Oh iya, jadi keterangannya apa anak-anak? Sakit. Oh sakit ya. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya dan bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Ya, baik anak-anak, sebelum kita melangkah pada pembelajaran kita berikutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk bentuk apa? Rasa atau jiwa nasionalisme kita ya. Iya. Baik anak-anak, kita akan menyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama. Oke, kita lanjut ya. Ini semuanya berdiri, kita mulai. Semuanya berdiri sayang. Jadi pandu ibu
kalian dalam proses pembelajaran. Kira-kira bagaimana hari ini kesiapan kalian? Adakah yang perasaannya hari ini lagi kurang baik atau lagi bahagia? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan perasaannya hari ini? Oke, silakan. Untuk hari ini bisa dibilang saya sangat senang dikarenakan saya sudah mempersiapkan diri saya secara matang yang awalnya belum sama sekali siap dan sekarang siap. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Baik, kira-kira siapa lagi nih yang ingin mengungkapkan perasaannya hari ini? Ya, silakan. Hari ini saya sangat senang karena bisa bertemu teman-teman saya di sekolah. Luar biasa sekali ya. Hari ini kelihatannya semuanya senyum-senyum ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, baik anak-anak. Jadi Ibu ingin menanyakan lagi nih tentang pembelajaran kita kemarin. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Apakah itu tentang apa? Iya, luar biasa sekali tentang tes berita. Siapa yang masih ingat pengertian atau penjelasan tentang tes berita itu? Silakan. Berita adalah sebuah informasi atau sebuah peristiwa. Iya, sebuah informasi atau sebuah peristiwa. Tepuk tangan lagi. Oke, selain tes berita, apa lagi kira-kira yang Ibu pernah menjelaskan minggu kemarin? Siapa yang bisa menjelaskan lagi atau menyebutkan struktur berita itu seperti apa? Siapa? Ada yang bisa? Iya. Luar biasa sekali ya. Silakan. Pertama kepala beritanya, habis itu teras berita, habis itu tubuh berita, dan yang terakhir ekor berita. Ekor berita, Masya Allah. Bisa mendengar sekali ya. Iya, luar biasa sekali. Baik, karena apa namanya? Tadi sudah Ibu menanyakan tentang materi kita yang lalu, kemudian semuanya masih ingat, maka hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin lagi ya. Akan tetapi hari ini kita akan belajar tentang menulis teks berita ya. Kita akan menulis teks berita. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita kali ini anak-anak, coba perhatikan di depannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah peserta didik mampu menulis teks berita sesuai dengan struktur dan kebahasaan dengan baik dan akurat. Jadi kalian akan menulis berita ya, menulis berita sesuai dengan strukturnya dan kebahasaannya dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan produk teks berita secara lisan dan menarik. Nah, setelah ini kalian akan mempresentasikannya di depan kelas langsung ya. Iya, seperti itu. Oke, baik anak-anak. Nah, sekarang sebelum kita membahas lagi bagaimana cara menulis teks berita, di sini ada pertanyaan nih. Ibu akan memberikan pertanyaan ini kepada kalian semua, ya. Mudah-mudahan bisa dijawab lagi nih. Pertanyaannya seperti ini. Apakah kalian pernah menemukan informasi akhir-akhir ini anak-anak? Ya. Ya, pernah mendapatkan informasi? Ya. Informasi apa itu anak-anak? Informasi apa? Siapa yang mau mengungkapkan atau menjelaskan? Silakan. Penjelasan informasi yang saya dapat akhir-akhir ini ada suatu anak santri jenis berkelamin laki-laki, bisa dibilang itu dia wafat dikarenakan masuk santri. Bisa dibilang santri tersebut sama sekali tidak bertanggung jawab. Namun pada akhirnya awalnya
Jadi informasi itu bukan hanya didapat dari dari YouTube, tetapi kita juga dapat dari mana? Dari televisi, koran, ya seperti itu. Bagus sekali, masya Allah. Baik anak-anak, karena sudah disampaikan tadi bahwa kalian pernah menemukan informasi seperti itu, maka di sini ibu akan membagikan kamu ya, membagikan kalian semuanya lembar LKPD ya. Di sini ibu akan membagikan lembar LKPD-nya. Oke. Ya. Nah, di sini ada beberapa LKPD. Ada sekitar 3 LKPD di sini. Nanti setelah ini ibu akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok. Ya, saya bagikan di sini dulu ya. Ini buat yang depan sini. Kemudian depan di sini juga. Kemudian depan sini juga. Oke. Nah, jadi anak-anak, LKPD itu kalian akan mengisinya. Mengisinya dengan apa? Dengan informasi yang kalian temukan ya. Baik itu kemarin atau bulan yang lalu ya. Jadi di situ kamu akan mengisi ya, mengisi informasi yang kamu dapat. Di situ harus ditulis apanya? Judulnya ya. Harus menulis judulnya. Kemudian apa lagi? Harus tulis teras beritanya. Kemudian apa lagi? Berita dan ekor berita. Iya, sesuai dengan apa yang pernah ibu jelaskan kemarin, bahwa di dalam teks berita itu terdiri beberapa atau terbagi beberapa struktur ya. Ada judul, ada teras, ada apa lagi? Tubuh berita dan ekor berita. Baik, ini ibu akan membagi kalian kelompok ya. Coba di kelompok ini. Nah, sekarang kan kita sudah berhadapan begini nih. Tinggal kita ini saja bagi-bagi ya. Nah, yang ini kelompok 1, setuju? Iya, kelompok 1 yang ini. Iya, ini kelompok 3. Kelompok 3. Jadi kelompok 1, 2 dan 3 sebentar akan mempresentasikan hasil tes berita mereka. Oke, sudah? Ya. Sudah ya? Baik anak-anak, sebelum kalian menulis tes berita lagi di sini, ibu akan memberikan kalian contoh ya, atau tampilan contoh dari contoh berita ya, berita atau ini adalah sebuah peristiwa ya. Oke. Nah, ini ada contoh berita. Silakan kalian simak bersama-sama. 9 tahun tewas diduga dianiaya oleh paman dan bibinya sendiri. Polisi yang mendapat laporan langsung mengamankan atau menangkap terduga pelaku dan menyelidiki kasus ini. Silakan disimak anak-anak. Peristiwa penganiayaan bocah berumur 9 tahun itu diduga terjadi di rumah bibi dan pamannya di Desa Tenggela, Gorontalo. Diketahui sejak kecil korban telah diasuh oleh bibinya yang bernama Dekrianti dan suaminya karena orang tua korban sudah berpisah. Sepupu korban mengatakan terduga pelaku bersama suaminya awalnya mengarang cerita terkait penyebab kematian korban akibat kuliah dan pemukulan dari teman sekolahnya. Merasa tidak percaya akan hal tersebut, pihak keluarga pun melapor polisi. Ya memang pas pertama saya datang itu saya curiga kalau ini anak. Memang pas pertama itu saya bilang pas saya ketangkep, dia bunuh ini anak. Saya bilang begitu karena bagaimana ya? Dia bilang dia bully, aku tidak percaya karena Tidak mungkin anak-anak kan yang hari Sabtu itu kan tidak ini, hari Sabtu kan anak-anak libur, nah baru kalaupun anak-anak bully tidak mungkin paling misalnya ya anak-anak bully mungkin berkenan dikurus dong jadi mungkin juga dalam ini kan dia ada bekas-bekas begitu toh. Oh, dia kan dapat cerita. Dia dapat cerita ya. Yang saya sampaikan ke polisi beda lagi. Beda lagi dia cerita dia kasih sampai pas saya beda dia kasih sampai pak
polisi beda. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung mengamankan kedua terduga pelaku. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, keduanya terindikasi melakukan penganiayaan hingga korban tewas. Ada laporan masyarakat datang ke polsek. Kemudian langsung kami TKP di desa Tenggela. Kami lapor TKP dan ditemukan korban. Kemudian dari situ langsung kami mengamankan terduga tersangka. Lukanya luka lebam, ada luka lebam di bagian punggung, ada di tangan juga, kemudian di kepala. Hingga kini polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa orang tua kandung korban maupun sejumlah saksi lainnya. Dan untuk menyelidiki penyebab kematian korban, polisi pun melakukan otopsi terhadap jenazah. Merti Gani, Gorontalo. Lengkap ya sahurnya dengan enak ya. Itu adalah contoh daripada berita. Berita tentang peristiwa apa tuh tadi, masih ingat? Penganiayaan siapa tuh? Siapa yang dianiaya? Terjadinya di mana? Ya, di Gorontalo. Masya Allah ya. Baik anak-anak, karena kalian sudah menyimak berita tadi, contoh berita tadi, ya informasi yang kalian dapat tadi terkait dengan peristiwa apa? Penganiayaan seorang bocah atau seorang anak kecil yang dianiayai oleh paman dan ibunya. Bagus sekali. Nah, baik anak-anak, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada beberapa contoh tentang tes berita yang sudah Ibu print kemarin ya. Jadi di sini Ibu akan membagikan tes berita ini kepada kamu sebagai contoh ya. Ketika kamu menulis itu sudah ada arahan-arahannya ya. Nah, ini contohnya. Oke, ini adalah contoh berita yang kemarin. Silakan ini ya, disimak. Ini berita informasi saya dapat dari informasi yang kemarin. Disimak. Nah, ini adalah bagian contoh saja ya, itu contoh berita. Jadi silakan anak-anak isikan lembar LKPD-nya itu berdasarkan contoh yang sudah ada. Kemudian anak-anak di sini ada sedikit materi ya, materi tentang tes berita. Nah, sekilas saja anak-anak perhatikan di sini. Oke, nah ini. Nah, di sini tentang ciri-ciri tes berita. Jadi, ciri-ciri tes berita itu yang pertama adalah tes yang diberitakan adalah sesuatu yang benar-benar terjadi ya. Jadi kalau kalian membuat berita itu harus benar-benar jadi informasi yang kalian dapat itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kan orang bilang katanya bukan apa? Hoax. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, peristiwa yang dikabarkan adalah kejadian yang jarang terjadi dan bukan kejadian yang setiap hari ya. Bukan setiap hari, tetapi kejadian yang memang terjadi saat itu ya, mungkin kecelakaan atau banjir atau apa saja. Kemudian di sini lagi ada struktur tes berita. Seperti sudah saya jelaskan kemarin dan hari ini bahwa struktur tes berita itu terdiri dari kemudian setelah itu juga ada unsur kebahasaannya ya. Bahasan dari tes berita itu apa saja? Ada verba transitif dan pewarta, ada bahasa yang bersifat standar, ada kalimat langsung dan konjungsi. Ibu sudah pernah menjelaskan ya sebelumnya. Sudah siap untuk menulis berita? Sudah siap? Oke, silakan dikerjakan, berdiskusi sesama kelompoknya. Kemudian kita tentukan waktunya. Kita sepakat jam berapa ini? 15 menit? Boleh? Ya, sepakat jam 15 menit ya, udah selesai. Oke, silakan dikerjakan.
contoh-contohnya. Ya, bagus sekali ya. Terus semuanya meninggal? Dia meninggal. 3 orang, 3 orang tewas dalam kejadian insiden dan tidak ada yang selamat ya? Karena jatuh dari atas helikopter ya?
kamu ya tentang informasi yang kamu dapat. Ingat bagaimana cara-cara atau langkah-langkah menyampaikan berita. Ibu tidak pernah menjelaskan ya. Mudah-mudahan nantinya lebih bagus lagi. Ya? Ya. Coba silakan. Oke, mari kita sama-sama menyaksikan. Ya, mari kita sama-sama menyaksikan berita dari informasi yang didapat oleh teman kamu ya. Silakan. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami. Saya Najwa Nara dan saya Desia Selamat. Pemirsa, Pemkot Ternate membentuk 5 TPS tematik atasi masalah sampah. Pemerintah Kota Ternate Maluku Utara menyediakan 25 tempat pembuangan sampah tematik yang terbesar di 25 kelurahan dalam upaya mengatasi masalah sampah di Kota Ternate. Selain itu, Pemkot Ternate juga sediakan armada roda 3 atau kaisar pengangkut sampah melalui bantuan pemberdayaan dan perlindungan sosial yang berasal dari alokasi domestik, dana transfer dan dana bagi hasil. Kata Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Soleman. Wali Kota Ternate meresmikan TPS tematik pada Sabtu 28 Januari 2023 yang dipusatkan di kawasan Kota Baru. Ia berharap ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah sampah. Menurut dia, berbagai masukan dalam penanganan sampah dari masyarakat sehingga Pemkot bersatu membangun TPS tematik. Dan adanya TPS ini bisa mengubah pola penanganan sampah yang selama ini merepotkan. Untuk membuang sampah di TPS tematik, kata Wali Kota akan disediakan kantong-kantong sampah di setiap TPS tematik sebelum dibuang ke TPS. Dan ini merupakan program untuk mengatasi masalah sampah di Kota Ternate. Sekian informasi dari kami dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Keren, luar biasa sekali. Ya, keren ya. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan tentang isi berita mereka tadi? Ada? Ya, silakan. Dengan tujuan apa kalian memilih berita tersebut? Agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tepuk tangan lagi. Baik ya, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Luar biasa ya isi beritanya yang sudah ditulis tadi ya. Jadi itu sudah berdasarkan strukturnya ya. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang ingin tampil? Ya, silakan kelompok 2 tampil di depan. Oke, silakan. Selamat pagi, kembali lagi bersama kami. Saya Puratayani Yusuf Dan saya Jihan Mega Putri Naibrata. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani pemirsa dengan berita aktual dan terpercaya. Berita banjir menggenangi sejumlah wilayah di Kelurahan Tangerang pada tanggal 4 Februari 2021. Salah satunya di perumahan Puri Kartika Baru, Kelurahan Pajuk Ciledug dengan ketinggian mencapai 1 meter. Saat ini banjir mulai surut di sejumlah titik. Sebagian besar rumah di Puri Kartika Baru masih terendam banjir. Sejumlah warga masih bertahan di rumah masing-masing. Ada pula yang mengungsi ke aula kelurahan dan tersebut. Para relawan tengah mendistribusikan bantuan, terutama makanan bagi warga yang tinggal di daerah kota Tangerang. Para relawan sudah menyelamatkan ratusan kepala keluarga dan beberapa dari mereka menyelamatkan harta benda masing-masing. Sekian informasi kami dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Wow, keren sekali ya. Iya. Baik anak-anak, ada yang mau memberikan tanggapan tentang isi berita dari kelompok 2? Ada, silakan. Bagaimana kalian mendapatkan informasi tersebut? Kami mendapatkan informasi tersebut dari suatu acara TV, salah satunya dengan acara Trans 7. Oke, berikan tepuk tangan lagi. Silakan dulu tempatnya masing-masing.
penasaran ya? Oke, ada yang siapa yang mau baca? Silakan. Oke, bagus sekali. Selamat pagi, kembali lagi dengan kami. Saya Akila Sasabiar Said, saya Faizal Faisina, kami akan menyampaikan sedikit informasi tentang detik-detik jatuhnya helikopter di Halmahera, Maluku Utara. Sebanyak 3 orang tewas dalam insiden jatuhnya helikopter di Bukan Halmahera, Maluku Utara. Sempat kehilangan kontak beberapa saat. Kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Ketiga korban merupakan pilot yang bernama Agus Sunaryanto, pilot yang bernama Setian, dan penumpang yang bernama Umar Ali. Penyebab jatuhnya helikopter masih diselidiki, namun dugaan sementara ada faktor cuaca. Kepala Basarnas Ternate Bapak Fatul Rahman mengatakan proses pencarian dilakukan tim SAR gabungan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024. Sekian informasi dari kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Terima kasih ya. Nah, siapa lagi yang ingin memberikan tanggapan tentang isi berita dari kelompok 3? Ayo, silakan. Apa tanggapan kalian terhadap berita yang kalian bawakan? Apa kira-kira? Tanggapannya terhadap berita tadi apa? Lebih harus apa? Bagaimana? Lebih harus hati-hati dalam mengerjakan apapun itu. Ya, begitu kan? Ya, Iya, tepuk tangan. Silakan dulu. Wah, keren sekali ya berita-beritanya. Bagus ya. Ternyata ada berita dari Maluku Utara ya, dari Maluku Utara beberapa minggu yang lalu ya, bahwa terjadi apa? Kecelakaan pesawat, helikopter ya, bukan pesawat tapi helikopter yang jatuh ya, yang di dalamnya ada berapa orang? 3 orang, dan semuanya tidak ada yang selamat ya. Baik, mudah-mudahan yang kita doakan yang terbaik ya. Kalau kita doakan mengirimkan Al-Fatihah buat para korban yang telah ini meninggal, dan itu adalah pembelajaran kita ya. Ya, harus lebih berhati-hati lagi ya. Oke, baik anak-anak, jadi sudah selesai kita menampilkan hasil diskusinya tadi tentang berita-berita yang sudah kamu dapati dari luar sana, informasi yang kamu dapat dari baik itu dari mana? Informasi kemarin dapat itu yang kalian tulis dari misi, kemudian apa lagi? Dari iya Google ya. Iya, bagus sekali. Oke, jadi alhamdulillah anak-anak, sampai di sini Ibu ingin mengulang kembali ya, atau memberikan simpulan tentang berita yang sudah kamu bawakan tadi. Jadi itu adalah bagian informasi yang memang kita jadikan sebagai pembelajaran. Ya, baik. Pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Senang sekali ya, Masya Allah. Iya, baik anak-anak, untuk pertemuan kita berikutnya jangan lupa kalian harus belajar ya, karena ini adalah materi kita yang terakhir ya. Jadi minggu depan itu kita akan melakukan evaluasi ya. Oke, saja mungkin penyampaian dari Ibu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kita bisa berjumpa kembali insya Allah minggu depan ya. Jaga kesehatan ya anak-anak. Tetap semangat. Baik, seperti biasa sebelum kita menutupi pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama